Keyakinan-keyakinan yang salah tentang pernikahan. Beberapa orang meyakini bahwa setelah menikah, dia bisa keluar dari masalah terhadap orang tuanya. Dengan menikah, dia pergi dari rumah, dia punya rumah sendiri, dia tinggal sama pasangannya, maka dia akan lebih bahagia. Ini sangat nyata loh ya. Ada seorang wanita yang curhat sama saya, "Mas, aku ingin segera menikah biar bisa keluar dari rumah. Udah gak kuat sama orang tua." Bila tujuan Anda menikah supaya pergi dari masalah, itu bukan niat, bukan tujuan, bukan motivasi yang benar. Karena nanti khawatirnya Anda menikah sama yang seketemunya, gak ada persiapan, pengenalan yang matang, masuklah dalam bahtera rumah tangga yang tanda petik keliru, yang toksik, yang bermasalah. Nanti gak tercapai tujuan Anda. Tadinya mau menikah supaya keluar dari rumah Anda sebagai anak. Anda ingin keluar supaya bisa lebih bahagia harapannya. Tapi nanti malah hanya pindah jenis masalah saja. Jadi mohon jangan menikah karena ingin keluar dari masalahmu sebagai anak terhadap orang tua. Yang kedua, ada keyakinan yang salah tentang pernikahan. Dipikir, diharapkan calon Anda yang toksik itu, calon suamimu atau calon istrimu yang kasar, yang peselingkuh, yang pembohong, dan lain-lain, diharapkan, diyakini setelah menikah nanti dia akan berubah tuh. Dia akan menjadi lebih baik. Ini keyakinan yang salah. Banyak orang berpikir pernikahan adalah obat. Pernikahan bisa menyembuhkan sesuatu. Kenyataannya tidak. Faktanya ya dari orang-orang yang curhat sama saya. Setelah menikah, buruk-buruknya itu makin bertambah. Yang tadinya sebelum menikah kasar. Setelah menikah kasarnya tuh kuadrat. Bukan double lagi, kuadrat. Yang tadinya sebelum menikah suka bohong sana sini, gak jujur. Setelah menikah, waduh, Anda seperti bukan siapa-siapanya dia. Dibohongi terus. Apalagi soal selingkuh. Saya tuh gak ngerti ya sama orang-orang yang sebelum menikah udah tahu calonnya ini selingkuh. Masih aja percaya dia akan berubah dan setelah menikah berharap dia akan menjadi lebih setia karena merasa terikat. Menganggap pernikahan itu adalah suatu momen yang akan mengubah dia. Apalagi nanti kalau udah punya anak, siapa tahu dia akan berubah, dia akan lebih mikirin anak, nggak akan aneh-aneh. Anda tuh kurang pengalaman kayaknya ya. Sebaiknya sebelum menikah dengan orang tipe seperti itu yang belum apa-apa udah selingkuh, apalagi sampai zina fisik. Anda harus dengar curhat deh dari orang-orang yang sudah pernah memaksakan diri masuk ke pernikahan dengan orang yang seperti itu. Tanya mereka, apakah berubah? Karena mungkin kalau Anda dengar dari saya nggak percaya, mau dengar langsung dari yang sudah mengalami. Ini penting ya, jangan menganggap pernikahan itu adalah obat yang bisa mengubah. Lebih baik Anda menikah sama yang Anda sudah yakin. Dia memang detik ini sudah cocok, sudah bisa melengkapi hidup Anda, punya kualitas-kualitas diri yang baik. Saya bilang baik ya, karena yang terbaik tidak ada. Baik itu artinya ya tidak kasar. Baik itu artinya ya tidak selingkuh. Baik itu artinya bisa jujur sama Anda, ada keterbukaan. Ini kan bukan hal yang terlalu idealis. Anda gak akan pernah menemukan orang yang sempurna memang. Tapi 3 hal ini, dia baik dalam 3 hal ini saja sudah oke. Bukan berarti itu sempurna, bukan. Mohon dipertimbangkan ya. Karena saya agak gregetan dengan beberapa orang yang terlalu yakin bahwa aku akan mengubah dia nanti setelah menikah. Gak usah nunggu menikah sebenarnya, sekarang aja deh. Anda sudah bisa mengubah dia belum? Diri Anda yang sekarang aja, yang mungkin masih cukup sabar nih, masih cukup cinta nih, belum mampu bisa mengubah dia. Apakah yakin nanti setelah menikah, dilukai sana sini, cinta Anda pudar, sabarnya Anda mulai surut? Apakah yakin dengan saldo cinta yang berkurang, saldo kesabaran yang berkurang, terus Anda bisa mengubah dia gitu? Sekarang aja energi Anda yang masih besar belum mampu mengubah dia. Apalagi nanti ketika energi Anda sudah drop. By the way, Anda pernah kepikiran gak sih?
Orang tuanya aja nggak bisa ngubah dia. Lalu siapa Anda? Maaf ya, kecuali Anda seorang profesor psikologi, mungkin saya masih bisa menaruh harapan Anda masih bisa mengubah dia. Demikian sharing dari saya, semoga bisa mencegah beberapa orang dari salah melangkah. Semoga bisa mencegah beberapa orang yang akan menikah hanya dengan modal kayaknya. Kayaknya dia akan berubah. Kayaknya aku bisa ngubah dia. Mengerikan sekali. Kalau menikah, fondasinya adalah kayaknya. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.